Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai OOP. Apa sih OOP? Kira-kira teman-teman pada tahu nggak ya? Kamu tahu nggak? Enggak. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama aku Alia Kusumawardani yang akan menjelaskan mengenai konsep daripada OOP-nya sendiri. Dan di samping aku ada Alzena kan Sawardani siswa atau siswi SD kelas. 5B. Oke, kita langsung ke pembahasan OP-nya ya. Mungkin di sini teman-teman bisa sambil belajar juga bareng aku dan Zena. Sebentar, kita share screen dulu. Nah, oke. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Nah, kita sekarang akan belajar Object Oriented Programming atau OOP yang aku bilang tadi. Nah, Oke. kita langsung ya. Nah, apa sih OOP? Jadi OOP itu adalah kepanjangan dari Object Oriented Programming atau dalam bahasa Indonesianya itu program berorientasi objek. Nah, itu tuh apa, Kak? Gitu kan mungkin pada bingung ya teman-teman. Jadi itu tuh adalah paradigma. Paradigma itu apa? Paradigma itu konsep berpikir yang menggunakan kelas dan objek untuk membungkus data dan operasi sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah pemrograman. Tapi mungkin masih bingung ya teman-teman. Zena bingung nggak? Bingung ya. Nah, Yes. jadi nanti tuh dalam OP, program yang udah ada itu gabungan dari objek-objek yang udah berhubungan dan disusun jadi satu kelas. Contohnya kita bahas ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, ini tuh ada elemen-elemen OOP yang mungkin harus teman-teman tahu. Yang pertama itu ada kelas, terus ada objek, terus ada atribut, terus ada metode. Ada apa aja? Kelas, objek, atribut, dan metode. Nah, sekarang kita masuk ke eh, contoh dari analogi OP-nya ya. Analogi itu apa coba? Ada yang tahu gak? Enggak. Analogi itu kayak apa ya? Hmm, contoh gitu. Jadi permisalan dari OOP-nya gitu. Nih ya, coba kita bahas dulu. Misalnya nih, kita yang pertama bahas, tadi kan ada apa? Kelas Kelas. ya. Nah, kelas itu adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang sama. Bingung nggak? Iya. Bingung ya. Kita contohin dulu aja deh ya. Misalnya, kita ambil kelasnya roket. Iya. Oke? Oke. Nih, tadi kan kumpulan daripada objek. Sekarang objek. Objek adalah instansi dari sebuah kelas atau blueprint. Blueprint itu kayak cetakan daripada si kelasnya gitu. Misalnya, jika kita memiliki kelas roket, maka objek dari kelas tersebut bisa berupa merek atau model daripada si roketnya. Contohnya gini. Nih, kan tadi kelasnya roket. Hmm. Nah, si roket tuh punya merek. Hmm. Ada Elgio di sini, ada SpaceX, ada. Kelas. Nah, itu tuh objek dari kelas roket. Teman-teman kira-kira paham nggak? Zena paham. Enggak Contoh ya. yang lain, misalnya mobil. Berarti kan objeknya bisa Suzuki, Honda, Avanza. bisa kayak gitu. Hmm. Kebayang kan mungkin? Udah kebayang. Nah, sekarang tadi kan ada kelas, ada objek. Ingat nggak ada apa lagi? Metode. Metode, terus satu Terus lagi apa sih? at Atribut. atribut.
Sekarang kita bahas atribut dulu atau properti. Nah, jadi properti atau atribut ini adalah karakteristik unik yang dimiliki oleh objek. Kita lihat lagi. Misalnya, atribut daripada roket. Nah, roket ini punya apa aja? Jendela, ada sayapnya, biasanya ada nomor serinya. Tahu kan nomor seri? Nah, terus ada knalpotnya, terus ada pintunya. Ini mungkin di belakang tapi nggak kelihatan. Jadi atribut tuh karakteristik yang apa ya, nempel di objek itu gitu. Misalnya kalau mobil juga tadi, misalnya atributnya ada sama ya, jendela, pintu, terus Kaca. ada kaca, terus ada setir, kan ada nomor polisi. Iya. Kebayang? Teman-teman kebayang? Mungkin ada gitu ya kebayangnya. Sekarang kita lanjut ke, latihan. Sebutkan contoh objek dan atribut yang ada pada seorang astronot. Coba teman-teman sambil latihan ya kita ya, boleh dijawab. Zena juga boleh jawab sekarang. Objek dulu deh yang ada pada seorang astronot. Kalau tadi Berarti kan merek. mobil atau ya roket kan merek. Nah, kira-kira kalau di astronot tuh apa? Merek. Ya, kalau astronot kan orang nih. Hmm. Dia punya merek gak? Enggak. Kira-kira punyanya apa selain merek? Baju. Itu seragam. Kalau itu masuknya apa? Atribut. Iya, betul. Nah, kalau objeknya kira-kira bisa apa? Hmm, apa ya? Kaca. Kalau tadi kan merek. Nah, sekarang kita lihat nih. Dapat berupa nama. Kan merek juga kayak sama kayak nama gak sih? Berarti nama Astronotnya. astronotnya nama orang ya? Ya. Nah, atributnya kayak tadi yang Zena bilang apa? Seragam baju. Ya, seragam, baju, helm. Itu kan atribut. Atau enggak, misalnya kalau siswi atau siswa tuh punya nomor absen, itu kan masuk ke atribut. Nah, teman-teman gimana nih jawabannya? Udah bener apa belum? Gak apa-apa kalau mungkin masih pada salah-salah, nggak apa-apa. Itu namanya Kaca. belajar. Oke, tadi yang terakhir ada meh. Method. Nah, metode adalah tindakan atau fungsi yang dapat dilakukan oleh objek. Jadi, kayak kegiatan yang bisa dilakuin sama si objek itu. Kebayang ya? Aksi yang bisa dilakukan sama objek. Si objek itu tuh bisa ngapain aja. Iya. Nah, itu tuh metode. Tapi, kalau dalam OOP, metode itu ada dua. Ada return or Void. yes, ada return dan void. Apa bedanya? Nah, kita bahas nih. Coba boleh dibaca sama Zena? Method void digunakan untuk melakukan tindakan atau perubahan pada objek atau data lain tanpa mengembalikan nilai. Sementara metode return digunakan untuk mengembalikan nilai setelah melakukan perhitungan atau manipulasi pada data. Oke. Teman-teman kira-kira udah ngerti belum? Zena udah ngerti belum? Belum. Belum ya. Jadi, lebih singkatnya nih ya. Jadi metode void, void dulu ya. Void itu kita tuh cuman ngelakuin tindakan tanpa ada barang yang diambil. Kalau return, itu tuh ada barang yang diambil. Contohnya, kan metode itu kegiatan kan? Ya. Kira-kira kalau dalam roket, meluncur itu kira-kira si roketnya tuh harus ngambil sesuatu nggak sih? Atau ada barang yang diterima nggak sih? Enggak. Nggak ada kan? Enggak. Ya meluncur tinggal meluncur kan? Iya. Wush, gitu kan? Nah, kalau metode return itu ada barang yang diterima oleh si objeknya itu. Contohnya, bensin, isi bensin. Kalau isi bensin kan roket menerima apa? Bensin. Bensin kan? Jadi, ada yang diterima, itu namanya
Return. Return. Kalau misalnya tadi astronot, kira-kira metode void-nya apa? Method void. Hmm, Yang Eh, nggak ada diterima. eh, Teman-teman boleh jawab juga ya. mm, nyet, ngendaliin kayak nyetir Nyetir, astronot. Nyetir itu apa sih? nyetir roket. Nyetir bisa. Terus kalau yang return Hmm, apa ya? apa ya? Oke deh, aku kasih tahu. Kalau yang return contohnya ambil makanan. Di dalam rekat. Ya, Eh, betul gak? ya. Atau mungkin teman-teman lebih gampangnya lagi nih ya untuk yang void. Misalnya say hello, kira-kira itu masuk void gak? Masuk. Masuk, karena dia nggak ada nerima nilai atau barang gitu kan. Hmm, Teman-teman udah kebayang belum? Zena udah kebayang? udah. Oke. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang akses modifier. Atau mungkin teman-teman kalau bacanya mungkin udah pusing ya, kayak aduh bahasa Inggris gitu ya. Jadi itu tuh istilah dalam pemrograman yang digunakan untuk menentukan siapa yang dapat mengakses atau mengubah suatu data di dalam metode atau metode di dalam program. Contohnya gini. Tadi kan di Rocket nih. Jadi akses modifier itu ada tiga. Hmm, Ada private, bisa dibaca ya. protected, dan Public. public. Bedanya apa? Kalau private itu hanya dapat diakses oleh pemilik. Contohnya di dalam astronot tuh misalnya astronot punya tas pribadi. Itu kan orang lain gak ada yang bisa buka kan, kecuali dia. Hmm, Jadi itu bisa dijadiin private. Set. Terus yang kedua ada protected. Protected itu hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki hak akses. Jadi orang-orang tertentu aja, beberapa orang. Kalau private seorang pemilik. Kalau protected itu beberapa orang yang udah emang punya apa ya namanya? Punya akses gitu. Contohnya ruang kemudi pilot. Ruang kemudi pilot kan nggak bisa diakses sama semua orang kan? Cuma pilot Cuma doang. pilot doang kan. Nah, yang publik itu contohnya jendela, Hmm, jendela, jendela roket itu kan publik karena semua orang bisa lihat gitu. Semua orang ya. bisa mengakses jendela itu. Hmm, Kebayang? kebayang. Teman-teman kebayang? Oke. Sekarang ada enkapsulasi nih yang terakhir. Enggak sih, bukan yang terakhir, sorry. Atau pengkapsulan. Coba boleh dibaca? Kapsulan, sebuah konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk menyembunyikan data dari pengguna lain, sehingga data tersebut tidak dapat diakses atau diubah secara sembarangan. Contohnya kata sandi pada pintu roket. Nah, jadi enkapsulasi itu pengkapsulan supaya em, si roket itu tidak dapat barang-barang itu tidak dapat dimaling. Jadi gimana ya? Jadi contohnya tuh kayak kayak ini nih kata Sandi. Kata Sandi itu supaya apa? Supaya orang-orang nggak bisa masuk dan data atau barang-barang yang ada di dalam roketnya itu aman. Nah, ya. Kebayang Nah, enkapsulasi. Jadi lebih ke kayak apa ya? dijaga. Iya gitu supaya terjaga gitu datanya tuh. Nah, nih yang terakhir nih ada dua. Ada inheritance dan polymorphism. Konsep inheritance yaitu kemampuan sebuah objek untuk mewarisi sifat-sifat atau perilaku dari objek yang lain yang telah ada sebelumnya. Jadi inheritance itu kata kuncinya mewarisi. Contohnya anak yang mewarisi sifat orang tuanya. Kebayang nggak? Misalnya eh, Abi orangnya misalnya Abi orangnya
rajin, terus diwarisin ke yang Jadi anaknya. kayak turun Iya, temurun. turun temurun gitu. Teman-teman bayang, kayak itu konsep inheritance. Dan yang satu lagi apa? Pism. Polymorphism. Nah, itu tuh adalah kemampuan objek untuk mengambil berbagai bentuk tertentu atau perilaku tergantung pada konteksnya. Contohnya aktor yang berperan dalam banyak film. Jadi eh si aktor tuh kan seorang nih. Hmm. Sedangkan film itu kan banyak. Hmm. Dan film itu kan misalnya apa ya? Sifat dari aktornya kan beda-beda ya. Hmm. Kayak misalnya di film yang sedih aktornya harus sedih, Hmm. yang marah, atau yang kuat aktornya harus kuat. Jadi itu tuh lebih ke kemampuan kemampuan objek untuk mengambil berbagai bentuk tertentu atau mengambil kayak apa yang harus dia lakukan gitu. Hmm. Contohnya misalnya apa lagi ya contohnya ya? Misalnya aku nih, aku di eh sekolah itu harus belajar misalnya Zena di sekolah harus belajar tapi ketika misalnya Zena lagi di playground Zena bisa apa Bermain. bermain kayak gitu itu namanya polimorfism. Tism. Jadi apa ya perilaku yang Iya. berbeda tergantung konteksnya gitu. Hmm. Oke, teman-teman udah paham sampai sini? Zena paham? Jadi tadi kita belajar apa aja? Yang pertama ada kelas, Objek, terus atribut, dan metode. metode. Terus kalau akses modifier itu tadi ada berapa? Tiga. Tiga. Teman-teman boleh sambil jawab juga ya, tempatin Kakak Zena. Yang pertama ada yang hanya dimiliki, Private, oke, private hanya diakses oleh siapa aja? oleh Pemilik gitu pemilik. ya. Terus yang kedua ada Protect, protected, protected, itu gimana? hanya dimiliki dengan Beberapa beberapa orang orang yang gitu. memiliki akses, yang Oke. memiliki hak akses. Oh, akses. Oke. Yang ketiga, Public, public itu yang kayak gimana public tuh? yang bisa di apa ya dengan semua orang gitu. Bisa diakses oleh Ya, semua orang. Terus tadi tuh setelah akses modifier ada kapsul. enkapsulasi. Ya. Ya, itu tuh apa kayak untuk gimana tuh menjaga data supaya Supaya aman. aman. Ya. Terus ada yang terakhir apa ini? Inheritance, Inheritance atau pewarisan. pewarisan dan polimorfism Sip, pism atau kemampuan objek tergantung pada flipnya. konten. Flip. Oke, mungkin teman-teman udah paham ya gambaran daripada OOP itu. Jadi mengacu pada Cek. objek. Zena paham? Ya, paham. Oke, teman-teman semoga juga paham ya pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa. Oke, thank you dan sampai Siap. jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye. Oke.